Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi pada Prodi D3 Manajemen Transportasi Jalan kelas MTJ 3.14 pada mata kuliah Aktivitas Selekta. Kami dari kelompok 2 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perilaku kolektif, yang dimana di dalamnya menjelaskan tentang pengertian kolektif, ciri-ciri perilaku kolektif, dan jenis-jenis perilaku kolektif. Agar lebih kenal dan lebih dekat, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Anugrahan Sufriyadi, nomor Taruna 2002041, asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, nomor absen 03. Dengan saya sendiri, mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Tania Farhani, notar 2002054, asal Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan nomor absen 4. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Siti Fatimah Saryanti, nomor Taruna 2002345, asal Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, nomor absen 21. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Syariantri Naje, nomor Taruna 2002354, asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan nomor absen 22. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian perilaku kolektif. Sebenarnya perilaku kolektif itu apa sih? Perilaku kolektif adalah perilaku sekelompok orang yang muncul secara spontan, yang artinya tidak terstruktur sebagai respon terhadap kejadian tertentu. Perilaku kolektif menurut beberapa ahli, yang pertama ada Horton dan Han, yang mendefinisikan perilaku kolektif itu ialah mobilisasi berlandaskan pandangan yang mendefinisikan kembali tindakan sosial. Sedangkan menurut Milgram dan Touch, perilaku kolektif ialah suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif, tidak terorganisasi, serta hampir tidak bisa diduga sebelumnya. Proses kelanjutannya tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul di kalangan pelaku. Ciri-ciri perilaku kolektif. Yang pertama, dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Kedua, tidak bersifat rutin. Ketiga, bersifat spontanitas dan tidak terstruktur. Keempat, dipacu oleh rangsangan tertentu. Bentuk perilaku kolektif. Yang pertama, ada tindakan kenakalan, yaitu suatu kelompok yang didominasi oleh orang-orang yang nakal, dan umumnya suka melakukan sesuatu hal yang dianggap berani, walaupun bagi masyarakat umum, tindakan tersebut adalah bodoh atau tidak berguna. Meski telah terjatuh, pelajar putri berseragam SMA ini terus dianiaya oleh seorang pelajar putri lainnya. Sempat ditenangkan oleh teman-temannya, pelaku terus memaki dan kembali menganiaya korban. Menanggapi video aksi persekusi yang terjadi di Jalan Desa Bontonopo, Goa, Sulawesi Selatan ini, pihak Polres Goa langsung mengolah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas pun menangkap PTR, 19 tahun, terduga pelaku penganiayaan dalam video viral tersebut. Hasil pemeriksaan aksi penganiayaan sesama pelajar ini dilatar belakangi sakit hati dan emosi pelaku akibat kata-kata kasar korban dan pemblokiran Facebook pelaku. Akibat aksinya, pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara korban Hadi, 19 tahun, masih dirawat intensif di RSUD Pajonga Daengalih, Takalar akibat mengalami luka serius di bagian kepala. Kedua, tawuran atau perkelahian antar kelompok. Pertemuan antar 2 atau lebih kelompok yang sama-sama nakal dan kurang berpendidikan menimbulkan perkelahian antara yang lain di tempat umum sehingga orang yang tidak bersalah terkadang menjadi korban.
bocil yang tadi mana? Masukin aja tuh. Ketiga, tindakan kejahatan berkelompok atau komplotan. Kelompok yang suka melakukan tindakan kejahatan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Biasanya kelompok ini bertindak sadis dan tidak segan untuk melukai hingga membunuh targetnya. Macam-macam perilaku kolektif. Yang pertama, kerumunan. 1. Sekelompok orang yang membentuk agregasi atau kumpulan. 2. Jumlahnya semakin lama semakin meningkat. 3. Orang-orang ini mulai membuat suatu bentuk baru atau seperti lingkaran. 4. Memiliki distribusi diri yang bergabung pada suatu saat dan tempat tertentu dengan lingkaran atau boundary yang semakin jelas. 5. Titik pusatnya permeable dan saling mendekat. Kebijakan kenaikan cukai melebih dari tahun 2018 bisa dibayangkan saudara turun kepada anak cucu kita saudara-saudara. Pahlawan-pahlawan SKT, ibu-ibu, emak-emak yang hadir di sini, jangan berkecil hati. Kita akan bersama-sama berjuang melawan yang namanya kezaliman. Jangan sampai pemerintah pusat mengabaikan usulan ini. Tadi sudah disampaikan, ketika hari ini tidak asal, maka Jakarta kita akan baju, kita akan bersolidaritas secara nasional, saudara-saudara. Untuk itu, sambil menunggu teman-teman yang lain. 2. Ada mob. Adalah kerumunan yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan atau penyimpangan dari tindakan destruktif. Yang ketiga ada panik. Panik adalah bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, rumor. Rumor adalah suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari satu orang kepada orang lain atau isu sosial. Lalu yang kelima ada public opinion, yaitu sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai suatu hal dalam masyarakat. Jadi, tiap-tiap individu itu memiliki pemikiran atau opininya masing-masing. Itu hal yang wajar dalam berkehidupan bermasyarakat. Lalu yang keenam ada propaganda. Adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat yang ingin tercapai tujuannya. Jadi di propaganda itu ada semacam pemikiran yang dapat mengubah atau membentuk perilaku masyarakat yang ada tujuannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.